Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lewat Zoom ya, lewat meeting Zoom. Kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Salawat dan salam kami tujukan kepada bimbingan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mul, Pak Sundoyo, sambil menunggu Pak Sunda Karyati, tentunya mahasiswa dan Elsa yang berkenan hadir dalam acara ini. Acara ini adalah seminar dari Yuda Ari Valentino dengan judulnya kalau nggak salah dampak pertambangan terhadap aspek pendidikan di daerah Batuah ya. Ya. Valentino, Yuda ya, kalau nggak salah. Ini. Ya. Jadi, kalau nggak salah itu ya. Jadi Anda bisa presentasi Yuda kurang lebih 10-15 menit. Kemudian nanti ada section tanya jawab, ada tanggapan, ada pernyataan dari dosen penguji atau perbaikan, jadi Anda nanti perbaiki. Silakan Anda bisa presentasi. Silakan Yuda Ari Valentino ya, Yuda Ari Valentino. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisa Pengaruh Pertambangan Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Dusun Tanjaya. Yang pertama, latar belakang. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Salah satu daerah yang kini terkenal karena sumber daya alamnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini untuk mengukur seberapa penting peran tambang terhadap kehidupan masyarakat di bidang pendidikan. 2. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk meneliti peran pertambangan terhadap pendidikan di Dusun Tanijaya. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui realisasi program PPM perusahaan di bidang pendidikan. 2. Mengetahui pengaruh pertambangan terhadap peningkatan mutu pendidikan. 3. Menyusun rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. 3. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini akan mengulas tentang peran tambang batubara terhadap pendidikan. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penyusun mencoba mengemukakan beberapa pokok permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana PT Bara Multi menjalankan program PPM dalam upaya meningkatkan pendidikan di Dusun Tanjaya. Yang kedua, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program yang dijalankan PT BSSR di bidang pendidikan. 4. Batasan masalah. Pengambilan data dalam penelitian ini mencakup dusun binaan PT Bara Multi, yaitu terbatas pada sejauh mana realisasi program perusahaan mengenai peningkatan mutu pendidikan. 5. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama, mengetahui apakah perusahaan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat. Yang kedua, sebagai bahan informasi dan pengetahuan baru bagaimana peran tambang terhadap pendidikan masyarakat di sekitar. 6. Dasar teori. Dampak tambang batubara. Dampak positif dari pertambangan batubara di Indonesia adalah yang pertama, membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan pelabuhan. Yang kedua, sumber devisa negara. Yang ketiga, sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Yang keempat, energi
sumber energi alternatif untuk masyarakat lokal. Yang kelima, menampung tenaga kerja. Pertambangan batu bara juga memberikan dampak negatif, seperti yang pertama, sebagian perusahaan pertambangan dituding tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan. Yang ketiga, limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan. Yang keempat, areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga. Yang kelima, sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar. Kepmen SDM Republik Indonesia nomor 1824 tahun 2018, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya pemerintah untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang, bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan PPM serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 tahun 2018 tentang perusahaan mineral dan batubara, perlu menetapkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian. Ini hasil penelitian jumlah siswa yang ada di Dusun Tanijaya. Yang pertama SD 016 Lojanan dengan jumlah laki-laki 44, perempuan 53, secara total siswa 97 siswa. Jumlah siswa untuk SD 027 laki-laki 48, perempuan 51, dan 99 jumlah siswa yang ada di SD 027. 8. Bantuan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses dalam lingkup pendidikan. PT Bara Multi ikut berperan besar dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Dusun Tanijaya. Yang pertama, pembuatan atap di SD 016 Lojanan. Yang kedua, pengadaan kayu untuk pembuatan pagar juga di SD 016 Lojanan. Yang keempat, buku pelajaran sekolah untuk 2 SD yang ada di Dusun Tanijaya. Yang keempat, tempat sampah, bantuan pengadaan air bersih, dan perbaikan jalan. Dan ini foto program PPM di Dusun Tanijaya. 9. Bantuan beasiswa. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi kepedulian perusahaan terhadap siswa atau lingkungan masyarakat sekitar tambang yang berprestasi dalam pendidikan. PT Bara Multi secara berkelanjutan ingin terus berperan aktif dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan masyarakat secara lebih luas. 10. Dampak pertambangan terhadap pendidikan. Dengan adanya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan sangat bermanfaat dan membantu bagi guru, siswa, maupun masyarakat. Dalam hal ini tentu sangat berpengaruh dalam terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan sesuai yang tertera dalam visi dan misi PPM. Meskipun masih banyak yang dibutuhkan, namun sedikit banyak perusahaan telah membantu dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di daerah sekitar. 11. Kesimpulan. Poin pertama, dari hasil kegiatan pemetaan sosial dan FGD yang dilakukan pada Dusun Tanijaya diketahui bahwa perusahaan PT Bara Multi telah merealisasikan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mulai dari perbaikan jalan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, hingga memberikan beasiswa agar siswa-siswa termotivasi untuk mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya masing-masing. Poin kedua, setelah berjalannya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Dusun Binaan, pendidikan masyarakat Dusun Tanijaya mengalami peningkatan karena sarana dan prasarana yang lebih memadai dibanding dengan sebelum adanya tambang. Infrastruktur di daerah tersebut juga sudah cukup baik. Yang ketiga, penyelesaian tahun 2020
sesuai dengan judul penelitian yang lebih difokuskan pada bidang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Yuda Ari Valentino. Setelah Ya, Pak. saya melihat ini kelihatannya nanti ada yang menurut saya ada yang dibaiki nanti ya, Yuda Valentino. Cuma nanti aja kita yang lain dulu. Silakan Pak siapa? Sundoyo dulu, Pak Sundoyo. Barangkali ada pertanyaan ke Yuda Ari Valentino. Ya, terima kasih Pak Dr. Sujiman atas waktunya yang diberikan oleh saya. Halo Mas Yuda. Halo. Yuda? Iya, Pak. Halo, dengar Mas Yuda? Aduh. Dengar, Pak. Dengar ya. Makasih Mas Yuda. Mas Yuda, secara keseluruhan ya overall ya lumayan, tapi ada beberapa poin yang setelah saya cermati maupun saya analisis ada beberapa yang harus diperbaiki atau divalidasi nanti ya. Yang pertama untuk format penulisan ada beberapa nanti silahkan diperbaiki, bahasa asing itu italik, kemudian dan sebagainya, ada masih titik koma kadang juga kurang tepat sehingga nanti bisa dicek kembali untuk keseluruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua Mas Yuda. Iya, Pak. Halo. Ya, berdasarkan analisa untuk penelitian Mas Yuda, itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, apa Mas Yuda? Mengetahui realisasi program PPM, Pak. Ya, mengetahui realisasi dan rencana dan realisasi sebetulnya itu tepatnya. Jadi lebih bagusnya rencana dan realisasi PPM. Karena apa? Karena realisasi itu tentunya juga berdasarkan dengan rencana. Ya kan gitu ya? Ya, Pak. Nah, alangkah lebih bagusnya di dalam suatu penyajian itu dibuat suatu tabel. Sehingga nanti kelihatan rencana pada tahun N atau tahun berapa, kemudian nanti realisasinya pada tahun N juga. Sehingga nanti kelihatan ada suatu pelaksanaan itu 100% atau tidak. Sehingga nanti bisa jadi kontrol, bila mana dia tidak 100%, maka dia akan menjadi terhutang untuk tahun dan selanjutnya. Itu Mas Yuda. Iya, Pak. Oke? Ya. Oke. Karena saya lihat tadi itu di presentasi dari Mas Yuda terlalu simple, sangat simple sekali. Sehingga nanti narasi saja tidak memunculkan data diambil sehingga seolah-olah itu hanya kurang mantep lah, mantep. Tapi nggak apa-apa. Tapi nanti diperbaiki untuk di seminar 3. Itu yang pertama. Jadi tolong nanti tujuannya itu rencana dan realisasi karena dari rencana dan realisasi ini nanti akan timbul suatu validasi bahwa dia 100% atau tidak sih, sehingga nanti bisa dinilai di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang tujuan yang kedua apa tadi Mas Yuda? Yang kedua, mengetahui pengaruh pertambangan terhadap peningkatan pendidikan. Nah, tadi pengaruhnya itu hasilnya hanya kamu di kesimpulan itu saya langsung kesimpulan juga ya bahwa hasilmu tuh baik. Baik itu kata umum Mas Yuda. Yang lebih bagus itu alangkah bagusnya bila mana dia ada suatu validasi angka. Contoh, infrastruktur adanya sebelum RPPM ini berjalan 40%. Sehingga berjalannya realisasi daripada RPPM ini dia naik 10% menjadi 50% gitu. Jadi
orang akan membuat satu frame, suatu kesepakatan bahwa baik, karena baik 10% itu naiknya gitu. Jadi tidak boleh meningkat baik. Baik itu belum, kita harus tahu angka baiknya itu berapa. Kan gitu ya. Tadi itu kan di kesimpulan sekalian nanti direvisi. Di kesimpulan juga kalau bisa naik itu adanya suatu angka. Ada suatu angka validasi yang kita bisa melihat sama-sama. Karena nanti pedasnya saya sama pedasnya Mas Yuda berbeda. Ya kan gitu ya? Iya, Pak. Ya, tapi kalau ada angka cabenya 5, berarti sama porsinya 5, sehingga kita bisa melihat angka itu. Itu nanti diperbaiki juga di kesimpulan, Mas Yuda ya. Iya. Karena di situ nanti syukur-syukur juga nanti ditambahkan hasil dari pengambilan data di lapangan itu, kamu tunjukkan grafiknya juga. Hasilnya disandingkan gitu. Orang nanti bisa melihat secara langsung data. Sebetulnya data dari kuesioner itu tuh tujuannya apa tuh Mas Yuda? Ini Pak, ada saya. Ya, coba dilihatkan. Kuesionermu Yuda, kuesioner, kan ada itu. Iya Pak, ini anunya Pak. Persamaan linear dari kuesioner ya Pak. Mana? Perhitungan. Ini tujuan ini. Ini yang tujuan Mas Yuda yang kelihatan. Loh. Bentar Pak. Kira udah. Ini Pak. Nah, tadi kayak gini, presentasi-presentasi diharapkan tadi hasil dari tabel-tabel begini. Sebetulnya kuesioner itu adalah data kualitatif menjadi data kuantitatif gitu ya? Iya Pak. Iya, jadi dia itu kualitatif ke kuantitatif sehingga dia bisa dijadikan suatu grafik. Ya, fungsinya tuh itu sebetulnya. Makanya lebih bagusnya nanti kalau kamu presentasi di seminar 3 dimunculkan bahwa ini nanti dari data sekian N-nya orangnya ini berapa berpendidikan apa-apa ya, memilih ini sehingga didapatkan nilai ini ya gitu. Jadi tadi kalau saya lihat presentasinya itu kurang informatif, hanya membaca narasi saja. Yang lebih bagus tuh ini dimunculkan. Ini kan hasil kamu tuh sayang itu. Itu kamu munculkan data kuesioner ini sebanyak sekian N dengan jumlahnya, dengan tingkat pendidikan ini, dengan pertanyaan ini, datanya kualitatif ke kuantitatif. 25. Jadi bisa menjadi angka dia. Bisa menjadi gambar. Oke ya, Mas Yuda ya. Halo? Yuda? Yuda? Halo, Mas Yuda. Yuda? Sinyalnya susah mungkin. Di mana? Dia di fakultas apa di rumah itu Yuda? Di rumah, Pak. Halo. Oh, di rumah. Oh. Saya kira di fakultas. Kalau lain kali kalau bisa mahasiswanya ke kampus enggak apa-apa, Mbak. Ke kampus saja. Pak. Tadi kemarin katanya di rumah aja jaringannya bagus, wifi. Oh, gitu. Pak. Saya hubungi, Pak. Aduh, Pak. Halo, Yuda. Oh, ngelak-ngelak. Wifi. Pakai wifi nih, Pak. Gimana? Sudah jelas? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Halo? Ya. Halo, Halo? Yuda? Iya, Pak. Ya. Sudah. Oke ya. Jadi Ya, begitu. Ya. Nanti di seminar 3, lebih bagus ke poin-poinnya, kamu jangan baca narasi. Jadi kamu nanti bahwa menguasai betul apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu mau sampaikan ke kita tentang tujuan yang kamu inginkan. Sehingga nanti klop ya. Jadi
berdasarkan data kualitatif, kamu kuantitatifkan, kemudian kamu grafikan, sehingga nanti itu lebih bagus, lebih informatif, dan lebih cantik menurut saya ya. Kemudian tujuan yang ketiga apa tadi? Ya, Pak. Yang pertama tadi rencana dan realisasi, kedua tadi mengetahui peningkatannya, yang ketiga penyusunan. Nah, Penyusunan, Pak. jadi penyusunan, betul. Jadi penyusunan itu sehingga kamu akan juga mengikut sertakan. Halo Yuda. Ya. Sehingga tujuan yang ketiga tadi belum muncul bahwa halo. Ya. Ya. Tujuan yang ketiga benar, itu belum muncul. Realisasi tahun di belakang kan tidak 100% tuh, ada yang enggak 100% kan, mesti ada yang masih meninggalkan sisa kan, sehingga nanti kamu harus masukkan di rencana induk penyusunan yang akan datang, sehingga nanti klop. Itu belum muncul juga, nanti dimunculin, sehingga tujuan pertama rencana realisasi dapat, mengetahui pengaruh berdasarkan kualitatif ke kuantitatifnya dapat. Kemudian yang ketiga itu ada sisa saldo yang rencana realisasi PPM di tahun belakang yang nanti kedepannya kita susun untuk menjadi terhutang. Itu juga dapat. Itu yang perlu diperhatikan Mas Yuda. Ya, Pak. Kemudian yang terakhir mungkin untuk saya, di kesimpulan nanti munculkan poin penting angka yang didapatkan. Sehingga nanti orang juga melihat itu kesimpulan benar, jangan di narasi-narasi kayak tadi. Jadi kayak tadi baiknya berapa? Kita nggak ngerti nih, baiknya meningkat 10%, ya nggak apa-apa, sebutin bahwa berdasarkan realisasi ini pengaruh terhadap masyarakat mendapatkan 10%. 10% dari mana? Ya disebutin. 10% dari nilai pertama itu contoh 40.000 ke 50.000 dari 100.000. Oh berarti kan 10%. Mungkin gitu gambarannya Mas Yuda. Ya, Pak. Tapi nggak apa-apa, silakan cepat diperbaiki. Nanti juga mudah-mudahan bisa mengejar ini ya, yudisium atau wisuda nanti di bulan Desember lah ya. Saya kira sangat bisa itu. Mungkin itu sementara dari saya Pak Jiman. Oke, makasih Pak Sundoyo. Selanjutnya ini Pak Sundek Haryadi dulu ini yang baru datang. Silakan Pak Sundek. Pak Sundek. Ndi wonge. Halo, assalamualaikum Pak. Waduh. Aduh. Mantap. Aduh. Upacara Pak, upacara beliau. Oh, ya. Upacara dengan Pak Bupati ya? Ya, Bupati. Bupati Kaltara. Mohon maaf Pak Jiman, tadi saya goes Pak. Istri saya semaput Pak, jadi saya agak lambat gitu. Semaput kenapa? Kecapean Pak, kecapean. Oh, sudah dibawa ke dokter? Ya di rumah aja istirahat Pak ini. Jadi Oh ya, mudah-mudahan cepat sehat. Kurang tidur kali. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya tidak banyak Pak, cuman ini. Dek, fotomu Dek jangan di on kan gitu loh. Oh siap. Ya. Cuman gelap ya Pak. Nah. No. Enggak gitu kok. Ya. Baik Pak, mungkin koreksi dari saya yang pertama adalah nama perusahaan Mas Yuda. Iya Pak. PT Bara Multi Sukses Sarana itu PT Bara Multinya digandeng. Iya. Ya, satu. Terus yang kedua, yang krusial nih. Jadi dari kesimpulan hasil survei mappingmu, kalau saya lihat, coba saya akan share ya. Elsa, tolong saya dikasih akses untuk share coba. Ini saya nggak bisa sharing. Setelah saya cek, benar tadi yang disampaikan Pak Sundoyo. Jadi hasil penelitianmu ini tidak ada angkanya, padahal judulnya adalah analisis ya, pengaruh kegiatan pertambangan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Artinya kalau saya lihat datamu itu belum ada uji analisis statistik sederhana. Mungkin kamu akan coba kamu gunakan SPSS ya. Ini kan berkaitan dengan hubungan sebenarnya. Hubungan antara kegiatan pertambangan sama realisasi PPM yang sudah dilakukan.
coba kalau Yuda cek, Yuda ini gimana? Yuda cek halaman hasil itu halaman yang persentase itu nah hasil. Yang persentase Yuda, coba cek. Ya, Pak. Yang apa? Keberadaan perusahaan itu nah hasil. Oh, di anu, Pak. Di dokumen. Iya. Nah, di situ mana? Data mappingmu, data mapping. Halaman berapa, Pak? Halaman 47. Jadi halaman 47 ini kalau menurut saya, jadi ini krusial sekali terhadap kesimpulan kamu. Jadi tadi kamu menyampaikan bahwa apa kegiatan PPM terkait pendidikan bagus ya, memadai. Ya kan, bener kan? Baik ya. Ya, Pak. Baik. Tapi kalau terhadap kuesioner 5.2 ini terkait keberadaan perusahaan, mereka banyak tidak setuju loh. Hampir 44% totalnya itu hampir 44% dia nggak setuju. Artinya ini ada errornya nih, ada errornya. Errornya kenapa mereka kurang setuju? Hanya 14 responden yang menyatakan setuju. 14 responden dari 25 responden. Coba kalau kamu hitung, ini hitung-hitungannya bener nggak nih? Jadi ini Keberadaan, ada... Pak. Kenapa? Keberadaan. Kenapa? Yang keberadaan. Ya artinya kalau dengan adanya perusahaan itu mutu pendidikan di sana meningkat gitu. Tapi dengan adanya dia menyampaikan dia tidak setuju 44%, artinya dia hanya 50% aja loh. Iya, Pak. Ini Ya, kan enggak. kemarin ini, Pak. Apa namanya? Saya sebar kuesioner untuk 10 tuh untuk guru, Pak. Jadi 10 kuesioner untuk guru, 10 untuk masyarakat, 5 untuk RT, Pak. Jadi yang nggak setuju itu lebih ke itu sih, Pak. Masyarakatnya yang memang apa lebih cenderung ke pekebun, Pak, mereka. Nah, artinya dengan adanya itu kan error namanya kan? Iya, Pak. Error itu, nah kamu catat dijelasin di sini. Jadi yang menyatakan tidak setuju itu respondennya ini. Jadi kalau seandainya saya hanya baca tabel ini ya, tabel hasil kuesionermu terhadap kesimpulan itu nggak nyambung. Tapi alangkah baiknya, tadi yang disampaikan Pak Sundoyo betul. Coba bikin grafik korelasi antara apa program PPM, realisasi program PPM terhadap pendidikan sama sama ini jadi dihubungkan antara realisasi PPM sama setuju atau enggaknya ini nah. Jadi bisa dihubungkan. Oh ternyata kegiatan tambang ini sangat membantu gitu loh terhadap mutu pendidikan. Tapi kalau lihat ini tolak belakang hanya 56% loh, sedikit sekali gitu. Tapi kalau kamu tambahkan faktor errornya tadi bahwa responden yang saya ambil itu adalah seperti ini masyarakat misalkan Pak RT gitu. Tapi nggak mungkin lah masa Pak RT nggak setuju dengan adanya peningkatan pendidikan. Itu yang ada yang nggak setuju sih, Pak, kalau ini keberadaan tambang nih, Pak. Pak RT-nya ada yang beberapa yang 1 atau 2 orang Pak RT-nya nggak setuju karena kan lahan mereka kan kemungkinan Pak dijual kan kalau untuk pertambangan gitu. Betul. Enggak, kamu fokusnya di pendidikan. Jadi bukan ke lahan atau permasalahan lahan. Makanya di dalam kuesionermu itu fokusnya ke pendidikan. Misalkan yang ini kualitas pendidikan sudah, ya kan? Kemudian sarana prasarana sudah. Tapi nggak ada tuh peningkatan sumber daya manusia guru terutama. Gurunya nggak ada pelatihan guru atau apa gitu.
Di sini masih kurang lah. Makanya saya minta tolong dilengkapi dengan analisis statistik, mungkin menggunakan software SPSS ya. Jadi ketemu tuh linearnya. Jadi yang dibilang Pak Sundoyo dia secara statistiknya itu ketemu berapa persen sebenarnya. Errornya kenapa gitu. Itu tolong ditambahkan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini kalau tidak salah nih, Baramulti itu punya mengklasifikasikan ring ya, ring 1, ring 2 dan ring 3. Tapi kalau saya lihat karena kamu tadi menyampaikan bahwa acuannya Ya, di dusun. RIPPM ya, RIPPM gitu. Nah, saya minta tolong ini dibikinkan ring 1 kah, ring 2 kah, ring 3 atau kamu kasih batasan di batasan masalah bahwa saya melakukan pemetaan hanya di Dusun Tanijaya masuk ring 1. Sudah, Pak. Ada di batasan masalah, Pak. Ada ya, sudah. Ada, bagus. Pak. Bagus. Terus yang berikutnya. Nah, kesimpulan ini betul tadi Pak Sundoyo sampaikan. Yang nomor 2 ya terutama. Nah, yang nomor 2 ini hanya naratif saja. Nah, harapannya yang nomor 2 ini ada angka-angka persentase, jumlah, jadi jumlah terhadap persentase responden sekian. Jadi ada kalimat itu. Sehingga ini tidak hanya, ini kalau saya lihat kamu hanya memang melakukan penelitian, tapi kalau lihat hasil penelitian seperti ini, itu kayak model studi pustaka saja. Hanya bedah buku lah, kayak bedah buku saja. Tapi harapannya kita arahkan bahwa kamu fokusnya ke hubungan atau kajian antara usaha pertambangan terhadap tingkat pendidikan. Terus tambahkan lagi tuh ada Baramulti menyumbang atau memberikan kepada pemerintah provinsi komputer, itu juga bagian dari perlengkapan sapras pendidikan, itu bisa juga gitu. Tidak hanya di sektor sekolahan saja, tetapi di sektor ring lain itu ada gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Iya, Pak. Terus coba kamu cek nanti yang disampaikan Pak Sundoyo itu ada hubungannya dengan keputusan Menteri ESDM nomor 1824 tahun 2018. Di situ ada itu matrik rencana program sama kriteria keberhasilan. Nah, maksud saya di sini belum ada nih kriteria keberhasilannya. Apakah sampai ke sana? Karena ini kaitannya kamu ada hubungannya nih. Nah, hubungan itu coba bikinkan matrik kriteria keberhasilan. Dari program, bikinkan sebelahnya matriknya. Nah, 2019 misalkan, ini kan 2020. 2019 misalkan, programnya ini, realisasinya berapa persen? Oh, 56%. Nah, mana datanya itu? Itu nggak ada. Nanti baru rencana 2020, programnya apa, planningnya berapa persen, nanti realisasinya biar perusahaan nanti. Jadi perusahaan itu ada manfaatnya. Jadi setelah penelitianmu ini selesai, dinyatakan selesai dengan kampus, ada manfaatnya. Pemetaan sosialmu itu ada manfaatnya. Oh, bisa diambil nih untuk mereka gitu, bahwa ternyata kita membantu masyarakat terkait peningkatan mutu pendidikan. Ternyata bisa gitu. Tapi kalau melihat ini, itu nggak ada angka-angkanya gitu loh. Persentasenya nggak ada. Jadi mungkin ada 4 poin yang tolong nanti ditambahkan atau dihitung ulang gitu ya. Jadi supaya ini manfaatnya besar itu. Mungkin itu Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sundia Karyati. Selanjutnya Pak Mulyono Diantoro. Silakan Pak Mul. Ya, baik Pak Ciman. Yuda, saya senang kamu sudah di seminar 2 agar nanti segera dibaikin saran-saran daripada para penguji ya. Oke, ya. Coba benar apa yang disampaikan oleh Pak Sundek dan Pak Sundoyo. Secara kuantitatif
belum secara gamblang berupa angka-angka yang menunjukkan kualitatif yang sudah kamu lakukan begitu ya. Kalau membaca tadi sih oke, berhasil. Coba saya mau lihat yang statistik tadi, coba tidak. Ya, Pak. Bisa tadi ada file Excel, coba. Bentar, Pak. Aduh. Bisa di-share tadi tuh? Ya, Pak. Masihan nih, Pak. Melat. Ya, Pak. Sudah. Itu nanti apa yang mau dihubungkan ya? Ini yang X pertambangan, Pak. Apanya? X itu maksudnya apanya? Pak, pertambangan. CSR-nya misalkan atau bantuan tandon atau apa, coba lebih spesifik, coba apa? Maksudnya atau itu apa? Ini Atau cuma bantuan tangkap anu aja, tadi Pak, itu di sini, Pak. apa? Dampak pertambangan aja, Pak, di sini. Oh, yang X dampak Ya, pertambangan. yang Y pendidikan. Mutu pendidikan. Oke, kalau R122 itu maksudnya apa tuh? Yang ini. Mm-mm. Anu, Pak, ini dari kuesioner itu, Pak. Yang Jumlah apa itu maksudnya? Angka apa ya? itu, Pak, kan di kuesioner kan yang ada 8 pertanyaan, Pak. Ada di tabel tuh, Pak. Ya tahu terus? Dijumlahkan, Pak. Jadi yang setuju kan 4 poinnya, Pak. Ya, yang sangat setuju 4, yang setuju 3, yang tidak setuju itu, Pak. Oke. Itu berarti 22 itu poin-poin apa sih Ya, tadi? di kuesioner, Pak. Ya. Iya, ini ada Oke. Terus yang 18 itu apa tuh maksudnya? Angka apa, berupa apa ya? ini, Pak, yang di atasnya, Pak. Di atasnya ada 10 pertanyaan itu, Pak. Yang dampak pertambangan di kuesioner. Oke, coba turun, coba nilainya berapa R-nya, coba? R-nya 600. Turun Pak, ke bawah. 606. Itu pala nggak berhasil itu. Iya, Pak. Kalau saya lihat XY-nya terhadap garis linear ini, dia akan mencar-mencar gitu loh. Jadi antara rencana program sama realisasi program, hasil kuesioner, ini tidak linear gitu. Artinya nggak berhasil, jadi kesimpulan baik itu keliru itu gitu. Seharusnya dia titik-titik yang biru YX ini seharusnya di dekat-dekat garis ini gitu. Walaupun jauh tapi ada minimal ada itu. Itu Mas Yuda. Iya, Pak. Nah, bagusnya angka-angka ini dimasukkan ke pembahasan. Bahwa ini menggunakan metode ini dimasukkan di pembahasan sama nah, angka pembobotan kan itu dari beberapa pertanyaan kamu kasih pembobotan ya. Iya, Pak. Nah, misalkan setuju, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu kan 1, 2, kamu kasih bobot angka kan. Iya. Nah, tapi di hasilnya nggak kamu kasih penjelasan, orang bacanya akan bingung gitu. Ini, Pak, nanti rencana di ini, Pak. Di lampiran kemarin rencananya. Bukan. Kalinya di pembahasan, Pak, ya? Yang hasil ininya, hasil hitung-hitungannya dimasukkan di pembahasan. Ya, Pak. Tapi masalah awal hasilnya di hasil penelitian itu angka perhitungannya gitu. Ya, gitu ya. Yuda ya, ini sudah ada sebenarnya, cuman kamu nggak masukkan di dalam bab. Itu Iya, aja Pak. Kemarin saya kira di Pak, di lampiran. Jadi enggak saya masukkan di pembahasan. Ini, Yuda. Iya, Pak. Ini yang grafik ini khusus untuk pendidikan atau apa ini? Ini untuk kuesioner itu, Pak. Ya, untuk pendidikan. Iya. Pendidikan aja kan? Iya, pendidikan. Kok grafiknya turun? Berarti ada yang sih, Pak. grafiknya turun ya? Berarti nggak itu.
nggak berpengaruh itu. Grafiknya itu loh. Coba baca grafik bawah itu. Atau salah kamu input atau gimana itu? Itu mestinya sebelum kayak apa, sesudah kayak apa. Atau gimana? Kan campur Pak, yang X itu campur Pak, yang Y pendidikan, yang X ini dampak pertambangan yang campur Pak. Jadi ada masyarakatnya yang X-nya. Oh. Iya, jadi salah masukkan aja berarti saya Pak. Gak apa-apa, misalnya iya, kamu ini nggak apa-apa, pengaruhnya harusnya kalau pendidikan masyarakat. Naik pasti Pak. Ya, mestinya grafiknya naik, jangan turun. Kalau turun itu berarti dia nggak malah nggak berpengaruh, malah ini dia harus naik korelasi regresinya. Itu kan turun itu. Iya Pak, turun Pak. Betul juga itu Pak. Betul. Benar nggak? Betul Pak, harusnya naik. Harusnya kan, naik. Iya. Nah Pak, kalau di Y tentang pendidikan, tapi yang di X nih campur Pak. Jadi mungkin karena itu mungkin. Ya coba nanti Pak. Iya. Ya Pak. Ya X-nya itu X-nya itu apa, Y-nya apa gitu ya. Itu jadi apakah sebelum dan sesudahnya itu akan berpengaruh atau enggak gitu. Harus naik itu. Ya, Yuda ya. Ya Pak. Oke. Ya. Kalau turun berarti malah nggak pernah nyumbang dong, itu malah apa? Memperburuk malah. Malah memperburuk dong. Ya? Ya Pak. Ya Yuda? Iya Pak. Ya Yuda? Iya Pak. Ya itu nanti diolah lagi. Nanti apakah kamu salah input XI-nya sehingga turun gitu. Itu ya. Itu. Silakan Pak, siapa tadi? Pak Mul ya? Siapa? Pak Mul ya? Ya Pak, lanjut ya, silakan Pak Mul. Nanti gini Yuda, coba. Kemarin draftmu kok saya tidak melihat ini gitu loh. Di draftmu tidak melihat ini, kemudian nanti item-item selain pendidikan apa aja tadi? Bantuan dari Bina Sarana itu? Pendidikan apa lagi? Ada bantuan pengadaan kayu Pak. Pengadaan kayu, pembuatan atap. Itu infrastruktur ya. Nanti dipisah aja pendidikan, kedua infrastruktur yang meliputin tadi perbaikan atap. Apa lagi kira-kira selain pendidikan, infrastruktur? Ada lagi nggak? Satu lagi atau dua lagi? Beasiswa aja sih Pak. Beasiswa. Oh beasiswa. Oke, beasiswa ya. Berarti masuk ke pendidikan juga gitu ya? Atau kalau kamu mau dipisah boleh aja. Berarti ada pendidikan. Ya ini kemarin nggak dipisah sih Pak. Coba nanti dipisah aja. Jadi nanti ada 3 grafik, 1 pendidikan, kemudian infrastruktur. Infrastruktur kan ada banyak tadi tuh, nggak apa-apa jadikan 1 nggak apa-apa. Kemudian kalau mau beasiswa sendiri, gitu. Coba nanti mana dari responden itu yang menganggap itu suatu keberhasilan, coba saya mau lihat. Tentunya nanti ada yang korelasinya nggak bagus, ya nggak apa-apa, begitu ya. Jadi karena ini kan responden ya, berdasarkan responden nyata begitu. Jadi bukan berdasarkan pandanganmu sendiri, ini berdasarkan responden berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan di SD tadi, S2 SD tadi, dan 1 beasiswa. Coba 3 itu kamu bikin SPSS Pak? Grafik korelasinya coba ya. Pakai SPSS apa Excel Pak? Silakan, kamu gunakan salah satu dari itu boleh saja. Yang penting kamu mengerti, itu saja. Ya Pak. Itu aja Pak Jiman. Oke, makasih ya, Pak Mul. Nanti ini notulen yang nyatet siapa biasanya ya? Elsa ya? Elsa Pak. Oke. Saya catat Pak. Oke, nanti Tianu ya. Terus kalau dari saya ini siapa namanya Yuda? Iya Pak. Kamu Sari itu jangan, itu kan 4 alinea, 3 alinea. Itu tujuannya apa? Copy paste dari tujuanmu itu. Iya Pak. Caranya kamu jangan banyak caranya, hasilnya yang lebih banyak ya. Kamu hasil penelitiannya sedikit, di Sari itu loh. Coba kamu anukan Sari. Bentar Pak. Buka ya. Iya. Mana? Bentar.
Bendana Juliet, nice stop and Ya, Pak. Oke, Mari, Pak. coba kamu perhatiin itu kan. Itu tujuannya nggak usah ada permen SDM segala kayak gitu, nggak usah. Cuman kamu copy paste dari tujuan Anda. Ya, di tujuan itu loh, di bab 1 itu kan ada kan, copy paste itu aja. Iya. Terus caranya ini kamu kan apa namanya? Coba bawain lagi, bawain lagi. Mana kebawain? Ini, Pak. Enggak, maksudnya kamu scroll ke bawah gitu loh. Wah, itu kan banyak ini. Iya. Banyak ini, maksudku gini. Caramu bagaimana, caranya itu. Terus yang ketiga itu kan ada 3, 4, 3 alinea aja. Hasilnya apa? Yang tujuan penelitian yang pertama tadi apa? Tujuan penelitian pertama. Realisasi, Pak. Nah, realisasinya, kamu mana yang bilang realisasi di situ, ada enggak? Misalnya nyumbang nyumbang gedung SD 026, ada enggak di situ? Misalnya berupa buku, berapa jilidan, terus berupa ruangan, dia nyumbang enggak apa itu. Nah, terus dia memberikan beasiswa apa, terus memberikan atau menyekolahkan guru-guru di tingkat S2 atau enggak, itu ya hasilnya itu ya, Pak. Itu tujuan yang pertama. Ya. Ada enggak, coba di bawah lagi, mana ada enggak? Ke bawah lagi. Itu di bawah lagi, jangan gitu. Enggak ada kan, bukan Sari itu, enggak ada kan? Nah, itu ya. Terus tujuan kedua apa? Tujuan kedua mengetahui apa tadi, Pak? Pengaruh ya? Pengaruh. Ya, pertambangan, Pak. Ya, apakah ada pengaruh pertambangan sumber daya, Pak? Pengaruh pertambangan bara multisukses sarana itu terhadap pendidikan yang Anda tunjukkan, dan tapi grafiknya kamu enggak ini, cuman kamu ininya dari sekian persen menjadi sekian persen, yang sebelumnya misalnya dari yang tidak yang sekolah ini akibat disekolahkan oleh bara multisukses sarana, kan ada biasanya ngasih beasiswa tadi kan? Ya, Pak, ada. Itu bagaimana? Oh, berarti ini. Tapi kalau turun ya bilang turun, nggak apa-apa. Ngomong apa adanya ya. Kalau memang dia nggak pernah ini, yang turun nggak apa-apa. Ngomong apa adanya, jangan dibuat-buat. Kalau memang dia ini nyumbang yang ini, karena ini data asli ya, nggak usah ini kan cuma nggak apa-apa ya. Itu, ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga rencana, Pak. Penyusunan rencana. Oh, penyusunan rencana itu. Ya, penyusunan rencana itu. Itu kamu harus ini. Ya, rencana itu. Rencana ya. Sudah minta kemarin nih. Hah? Saya kira untuk aja sih, Pak. 2020 ini aja rencananya. Kalinya rencana 2019 juga. Ini kalau rencana. Dan realisasinya. Untuk mengetahui rencana program, ini yang agak ini tujuannya ini agak apa? Kalau rencana ini berarti kan minta ini rencananya apa ya? Ini yang agak ini ya mungkin ya. Atau itu terus nggak apa-apa, cuman kamu harus nanya dengan perusahaan ini. Ya, yang tujuan yang ketiga ini loh. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Agar tepat sasaran dengan kebutuhan hal ini sesuai dengan program ekonomi 8 pilar untuk dijadikan yang 8 pilar itu. Mungkin ini yang banyak tahu Pak Sundek sama Pak Sundoyo ini. Yang sering ya RIPM itu PPM. Hah? RIPPM dengan permen permen SDM kah? Ya, permen SDM. Itu kamu nggak apa-apa, supaya kamu tahu juga, nggak apa-apa, apa aja 8 pilar itu. Tetapi 8 pilar itu maksud saya yang ini aja, yang pendidikan aja. Kamu kan pegang pendidikan aja, Pak, ya? Ya pendidikan aja gitu.
Yang Iya, Pak, pendidikan aja ada kan? Ada, Pak. Nah itu pendidikan Beasiswa, aja. prasarana dan prasarana. Ya jangan nggak usah itu karena kamu pendidikan aja. Iya, Pak. Ya itu nanti itu kamu kupas nggak apa-apa. Ya Iya, itu Pak. nanti ditaruh di sini juga. Terus kamu di dasar teori gitu juga. Terus di pembahasan gitu juga. Di kesimpulan juga gitu juga gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti kamu bisa nggak nambahkan itu nanti ini? Bisa, Pak. Nanti saya minta ke perusahaan. Kalau memang nggak dikasih ya. Yang Tapi kalau dikasih, Pak. nggak dikasih nggak apa-apa ya ngomong ini nggak ada, ini nggak ada, nggak ada gitu. Iya, Pak. Ya. Iya. Tapi kemarin minta nggak itu? Minta, Pak. Dikasih? Yang lain pendidikan sih, Pak. Yang lainnya ada. Berarti pendidikan nggak ada dong. Yang ada sih, Pak. Tapi yang anu aja, yang beasiswa aja, Pak. Nah, nggak apa-apa. Ngomong beasiswa aja. Jadi kamu sampaikan kalau kasih beasiswa, kamu nggak usah ke sana nggak apa-apa. Beasiswa yang disekolahkan berapa orang. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, itu aja kalau anu jadi yang kalau dia selama lambang di Lojanan itu dia ngasih beasiswa ya beasiswa itu aja yang Anda sampaikan. Iya. Karena yang dikasihkan kamu beasiswa ya beasiswa yang misalnya nyumbang ini nggak ada apa ya beasiswa itu aja gitu ya. Berarti mungkin nanti pengaruh grafiknya dikit aja, dikit mahal itu nanti kalau cuma beasiswa. Ya. Apa disekolahkan apa? SD, SMP. SD-nya sih, Pak. SD. Yang Anak berprestasi dapat beasiswa, Pak. Loh, Kan di sana kan cuma ada anu, Pak. SD aja di sana. Bukan. Jadi anak Tani Jaya yang tinggal di Tani Jaya yang sekolah SMP atau SMA atau kuliah itu yang kalau SD ngapain kasih beasiswa habisnya paling enggak kalau SD SMP SMA kan gratis. Nah, kalau kuliah baru bayar ya kuliah itu baru yang dibeli beasiswa kan gitu. Misalnya kuliah di Universitas Kutai Kartanegara kan banyak itu orang Tani Jaya itu. Diberikan nggak beasiswa itu? Itu maksudnya. Kalau anak SD ngapain diberi beasiswa nanti? Untuk apa? Oh nggak bayar dia SD sana ya? Iya, Pak. Gimana Yuda? Gitu. Tapi memang dapat sih, Pak. Biasanya kan kalau berprestasi pasti adalah dapat beasiswa dari anu. Oh, kalau beasiswa itu per bulan Yuda. Oh, ini. Kalau itu hadiah, bukan beasiswa. Memberikan hadiah murid yang berprestasi, misalnya prestasi pas ujian akhir berprestasi nilai tinggi ya itu. Kalau beasiswa itu tiap tahun dia ada biasanya kontrak beasiswanya dengan perusahaan itu yang tinggal di desa di situ kan anaknya banyak tuh kuliah di Unmul, di Jawa, di Unikarta gitu loh maksudnya. Itu beasiswa. Iya, Pak. Kalau itu hanya hadiah, misalnya perusahaan Pak Sundek ngasih hadiah apa di atau hadiah atau ngasih bantuan PKL di sekarang sambung. Nah, itu bukan beasiswa, cuman memberi sumbangan ya. Beda ya. Beasiswa dengan sumbangan. Itu Yuda ya. Iya, Pak. Nah, kalau emang sumbangan aja tulis sumbangan apa adanya, jangan terus kalau sumbangan kamu bilang beasiswa, itu enggak betul ya. Enggak apa-apa. Apa adanya enggak boleh bohong, data-data itu enggak boleh disulap menjadi beasiswa ya. Iya, Pak. Itu. Apa adanya enggak apa-apa, ini cuma anu kok untuk akademik aja ya. Jadi enggak apa-apa ya, itu. Itu ya. Mungkin itu dari saya. Nanti nggak usah kamu nggak apa-apa kalau emang. Tapi kalau kamu konfirmasi dengan orang perusahaan yang untuk apakah selama ini ke pendidikan adakah Pak ini ya itu baru kamu ini ya mungkin itu dari saya. Ini juga saya lihat masih banyak ini ya kamu baiki itu kalimat-kalimatnya. Kalimatnya harus betul dulu skripsi ini. Nah, biasanya diketik itu kelihatan kok. Terus spasi-spasinya itu tak lihat juga ada yang spasi 1,5, ada yang spasi 2 gitu ya. Ya. Itu tak lihat di nanti diganti ya Yuda ya. Mungkin itu dari saya. Dari yang lain barangkali Pak Mol, Pak Sundek, Pak Sundoyo. Cukup Pak. Cukup.
Pak Sundek, Cukup Pak. Pak Mul. Cukup, Pak. Nah, mungkin itu ya. Oke, makasih ya. Jadi Anda betuli saran dari dosen penguji itu Yuda. Kemudian Anda daftarkan lagi supaya